lagi dalam Galeri Sepak Bola Indonesia dan seperti yang Danti janjikan, Danti hari ini tidak sendiri. Langsung saja kita sambut Mas Kurniawan Dwi Yulianto yang sering disapa dengan Mas Kurus. Boleh ya manggil Mas Kurus? Boleh, silahkan. Nah, Mas Kurus, Ya. lama nggak kelihatan di lapangan bola. Kegiatan sehari-harinya ngapain sih? Kamunya aja nggak pernah lihat. Aku aja nggak pernah lihat ya. Nggak, jadi memang setelah saya pensiun di bola, saya masih berkecimpung di dunia bola juga. Cuman sekarang lebih banyak jadi komentator di salah satu stasiun TV, kemudian masih coaching klinik juga buat anak-anak usia dini, kemudian aktif di Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Masih aktif juga, berarti saya boleh dong ikutan coaching kliniknya? Boleh. Boleh. Nah, dengar-dengar selain coaching klinik, ada kabar kalau Mas Kurus nih bakal jadi calon ketua umum PSSI tahun ini. Bener nggak sih? Iya benar, jadi ceritanya awalnya sih saya dan juga mantan-mantan pemain, kemudian juga pemain yang masih aktif di Asosiasi Pemain Profesional Indonesia atau APPI menginginkan ada perubahan dalam arti kita sebagai pelaku sepak bola harus ada di dalam federasi. Deg-degan nggak sih Mas Kurus? Enggak sih, kalau deg-degan enggak gitu kan, karena jujur kita bukan ambisius atau gila jabatan enggak, tapi tetap optimis karena memang niat kita benar-benar hanya untuk sepak bola, itu aja sih. Jadi dari pemain, berasal dari pemain juga merasakan di bawah naungan PSSI juga, sekarang kayaknya Mas Kurus punya suara-suara nih. Tapi nanti kita akan tanyakan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Galeri Sepak Bola Indonesia. Secara resmi, Komite Pemilihan merekap 107 nama yang menyatakan diri siap bertarung pada Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI 17 Oktober 2016 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Komite Pemilihan akan melakukan penjaringan melalui tahap verifikasi hingga 11 September, di mana tahap penentuan menjadi calon menuju kursi panas PSSI 1. Kita harus bisa menentukan itu mana yang lolos dan mana yang tidak lolos gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Nanti kalau mereka tidak berkenan dengan hasil kita, terutama yang tidak lolos, ya mereka silahkan untuk banding gitu loh. Menariknya, dari sederet bakal calon ketua umum, terdapat satu nama yang seketika mencuat ke permukaan, Kurniawan Dwi Yulianto. Siapa yang tidak mengenal sosok satu ini di eranya? Kurniawan Dwi Yulianto. Ia melengkapi deretan nama bakal calon, ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif PSSI. Tidak tanggung-tanggung, mantan pemain tim nasional ini mendaftar 3 posisi sekaligus menjelang detik-detik akhir waktu pendaftaran 5 September lalu bersama Jenderal Purnawirawan Muldoko. Berkas pendaftarannya disertai dukungan PS Kuarta, salah satu kontestan divisi utama. Sebelumnya ia mengalami kesulitan dalam pencalonannya sebab aturan bakal calon wajib diusung klub anggota PSSI. Oke, jadi pencalonan saya ini memang saya tidak ada dealing dengan siapapun, tidak ada menjanjikan dengan pihak manapun. Saya murni untuk sepak bola. Jadi yang perlu saya benahin dulu pertama adalah mensinergikan semua stakeholder sepak bola dengan satu tujuan, yaitu kemajuan sepak bola nasional. Gitu. Kalau secara administrasi lengkap dia ya, hanya tinggal justifikasi yang tadi aja. Kalau secara administrasi sih Kurniawan lengkap. Niatan Kurus menuju PSSI 1 tidak mudah. Beberapa tahap bisa saja mengganjal tekadnya. Menyusul syarat lain untuk mengisi jabatan pada induk organisasi sepak bola tanah air minimal 5 tahun terlibat dalam urusan olah bola. Lantas bagaimana dengan dirinya? Untuk persyaratan dari komisi pemilihan bahwa harus berkecimpung di dunia bola selama 5 tahun atau lebih, saya merasa memang dunia sepak bola gitu kan. Saya bahkan lebih dari 5 tahun, biarpun itu sebagai pemain, tapi
saya juga sudah dapat surat rekomendasi dari tim Kwarta dan juga Magelang bahwa menyatakan saya pernah bermain di Magelang, pernah berkecimpung di dunia sepak bola lebih dari 5 tahun. Namun, apapun yang terjadi, langkah berani sebagai mantan aktor lapangan hijau tentu punya niatan baik perihal memperbaiki tata kelola sepak bola di negeri sendiri. Karena kita tahu permasalahan apa yang terjadi gitu kan. Jadi orang mungkin banyak menganggap wah pemain bola itu apa sih, nggak ngerti organisasi. Bukan itu poinnya. Bahwa poinnya kita tahu permasalahan, kita akan memperbaiki dengan cara kita, karena kita juga disupport orang-orang profesional yang menurut kita sangat bisa membantu gitu. Entah nanti wujudnya terrealisasi atau tidak, nasibnya ada di tangan pemilik hak suara. Setidaknya sebagai mantan pelaku sepak bola, lebih tahu seluk-beluk isi dapur federasi, bukan semata-mata berlatar kepentingan. Terbanglah sang Garudaku ke ataslah. Kitas, kartu izin tinggal sementara, celah yang bisa dimanfaatkan pemain asing untuk mencari makan secara ilegal di Indonesia.